Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Nabila Septi dengan NIM 4012110065 dari kelas 6 Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14, di mana dalam mata kuliah manajemen produksi ini yang diampu oleh Ibu Rizky Fajar Rohimawati, pembuatan video ini digunakan sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah manajemen produksi. Pada pertemuan pertama dan kedua yaitu membahas tentang ruang lingkup manajemen produksi, di mana suatu kegiatan produksi sendiri merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam suatu perusahaan. Mengapa dikatakan penting? Karena kegiatan produksi sendiri menjadi dapurnya atau jantungnya dari perusahaan tersebut. Bila mana suatu kegiatan produksi terhambat ataupun terhenti, maka kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut juga akan mengalami berhenti ataupun terhambat. Nah, oleh karena itu, suatu perusahaan perlu memperhatikan bahwa pentingnya suatu kegiatan produksi tersebut menjadi dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan suatu perusahaan. Kemudian manajemen, di mana manajemen adalah seni atau ilmu yang mengelola, mengatur fungsi dari manajemen tersebut untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien guna untuk menciptakan produk yang memiliki utilitas atau manfaat. Kemudian ruang lingkup manajemen produksi, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen produksi adalah suatu ilmu yang mengelola dan mengatur kegiatan input menjadi output dan yang dikelola menjadi barang ataupun menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi yang memiliki nilai guna dan bermanfaat guna untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dari perusahaan tersebut. Untuk ruang lingkup manajemen produksi sendiri ada 3. Yang pertama, ruang lingkup menurut aspek struktural, di mana aspek ini menandakan bahwa input yang ditransformasikan itu harus terstruktur mulai awal hingga akhir. Kemudian yang kedua adalah aspek fungsional, di mana aspek ini menekankan bahwa suatu barang yang diproduksi itu harus sesuai dengan fungsinya yang digunakan fungsinya, sehingga tujuan dari produksi tersebut bisa tercapai dengan baik dan benar. Yang ketiga, aspek lingkungan, di mana aspek ini menyangkut tentang eksternal, di mana produk atau output yang dihasilkan harus ramah lingkungan, harus mengarah terhadap sosial, budaya, politik, dan pemerintah yang berada di daerahnya, sehingga produk yang dihasilkan itu harus bisa menyesuaikan. Kemudian pengelolaan 5P dalam manajemen produksi meliputi people atau orang yang mengerjakan atau melakukan proses produksi. Yang kedua, plants atau di mana tempat produksi tersebut dilaksanakan atau diciptakan atau ditumbuhkan. Yang ketiga, parts atau faktor input produksi seperti uang, bahan baku, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu proses, yaitu dalam menjalankan produksinya ini, seorang perusahaan itu menggunakan metode atau cara seperti apa, langkah-langkah seperti apa yang digunakan untuk mencapai suatu standar yang digunakan. Kemudian yang kelima, planning and control system adalah suatu sistem yang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan di awal sebelum terjadinya proses produksi. Pertemuan ketiga membahas tentang perencanaan dan jenis-jenis produksi, di mana perencanaan produksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi di masa depan dalam suatu operasi untuk menghasilkan suatu produk, sehingga produk selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Perencanaan produksi ini dilakukan agar proses produksi dapat memenuhi permintaan pasar dan kapasitas produksi dalam keadaan sekitar. Untuk mencapai tujuan dari perencanaan produksi sendiri, perencanaan itu harus mengidentifikasi area produksi,
area perusahaan agar rencana produksi yang dihasilkan itu benar-benar mencerminkan situasi dan kemampuan dari perusahaan tersebut. Tujuan dari perencanaan produksi sendiri adalah untuk mengatur dan mengelola proses produksi secara efisien agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya produksi, serta meminimalkan risiko dalam proses produksi tersebut. Kemudian jenis-jenis dari produksi sendiri yang ada 5. Yang pertama, melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan, di mana jenis melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan ini, perusahaan itu berfokus pada produksi suatu produk yang pelaksanaannya itu dilakukan oleh seorang karyawan ataupun tim dari karyawan. Yang kedua, melakukan kegiatan perencanaan produk batch. Kegiatan produk batch ini digunakan ketika barang yang diproduksi itu diproduksi secara besar-besaran, berkelompok. Kemudian yang ketiga, melakukan metode dengan permintaan atau flow method. Itu merupakan metode perencanaan yang didorong oleh permintaan pasar atau konsumen yang dihasilkan dari aliran unit yang terus-menerus melalui distribusi dan produksi. Kemudian yang keempat, melakukan metode produksi massal, di mana pada jenis produksi ini sangat diinginkan bagi perusahaan guna untuk menghasilkan produk secara besar-besaran dengan waktu yang sangat singkat. Yang kelima, melakukan metode proses manufacturing berkelanjutan. Proses ini berkelanjutan dapat dilihat dari aliran material yang terus-menerus pada jalur produksi. Pertemuan keempat kali ini membahas tentang proses produksi, di mana proses produksi sendiri merupakan suatu cara, metode ataupun teknik yang bagaimana penambahan manfaat ataupun penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat memenuhi ataupun bermanfaat bagi kebutuhan konsumen. Kemudian suatu proses produksi itu bertujuan untuk memberikan nilai suatu barang dapat dilihat pada proses produksi yang pengelolaan bahan bakunya menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Kemudian ada 4 strategi proses, antara lain fokus proses, di mana fokus ini lebih menekankan pada efektivitas dalam pengelolaan produk. Yang kedua adalah fokus repetitif, di mana dalam fokus ini produk lebih menekankan pada memproduksi produk secara berkelanjutan, namun dalam cangkupan ataupun dalam jenis satu produk atau satu macam saja. Kemudian yang ketiga, fokus produk, di mana fokus produk ini menekankan pada pemasaran ataupun penjualan dari produk yang telah dibuat atau diproduksi. Kemudian fokus kustomisasi massal, di mana fokus ini lebih menekankan pada permintaan ataupun request dari individu ataupun pelanggan yang ingin barang tersebut dibuat ataupun diproduksi. Kemudian tipe-tipe proses produksi ada 5. Yang pertama, produksi individual, di mana ini memproduksi tipe-tipe barang ataupun produk yang hanya individual atau satu-satu, yang lebih menekankan pada kualitas dan permintaan dari konsumen secara khusus. Kemudian yang kedua, produksi skala kecil adalah memproduksi barang dalam jumlah atau skala kecil yang nantinya akan dipasarkan dalam pasar lokal ataupun sesuai permintaan masyarakat dalam lingkup yang kecil. Kemudian produksi skala besar, di mana ini memproduksi produk yang berjumlah besar atau dalam skala besar menggunakan teknologi ataupun alat yang canggih. Kemudian yang keempat, produksi massal. Di sini memproduksi barang atau produk secara besar-besaran dengan menggunakan sistem otomatisasi yang bertujuan untuk meminimalkan atau mengefisiensi biaya produksi dengan
yang agar biaya produksi tersebut rendah. Kemudian produksi custom, di sini produksi sesuai dengan permintaan atau custom dari konsumen. Nah, ini biasanya hanya diproduksi sesuai dengan atau adanya permintaan saja, tidak setiap hari memproduksi. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses produksi. Yang pertama, faktor alam atau tanah, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, yang keempat faktor organisasi atau manajemen. Kemudian proses produksi itu mencakup beberapa tahap, diantaranya perencanaan dan perancangan. Di sini memerlukan perencanaan agar dalam proses produksi itu terstruktur dan benar-benar tercapai tujuan dari proses produksi tersebut. Yang kedua, pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku ini menekankan pada produk apa yang akan diciptakan itu memerlukan bahan baku seperti apa, yang bagaimana, dan kualitas yang apa. Kemudian pengelolaan, di mana pengelolaan ini adalah proses mengelola bahan baku menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Yang keempat, pengujian dan pemeriksaan. Pengujian dan pemeriksaan ini dilakukan bila mana produk atau barang yang sudah jadi itu diperiksa, barang ini layak dipasarkan atau tidak. Kemudian yang kelima, pengemasan. Jika barang tersebut layak atau memenuhi standar perusahaan, maka perlu adanya pengemasan agar kualitas barang tersebut terjaga. Yang keenam, distribusi. Pendistribusian atau penyebaran barang tersebut kepada agen-agen ataupun toko-toko. Yang ketujuh, pemasaran dan penjualan. Di sini tahap menjualkan atau barang tersebut diperjualbelikan. Kemudian yang kedelapan, pemeliharaan dan pemulihan. Di sini adalah fokus pada kualitas dari barang tersebut. Bila mana barang tersebut sudah terjamin atau sudah baik kualitasnya, maka perlu adanya pemeliharaan. Namun jika kualitas barang tersebut menurun, maka perlu adanya pemulihan agar barang tersebut layak untuk diperjualbelikan ataupun dipasarkan di masyarakat. Pada pertemuan ke-6 kali ini membahas tentang strategi manajemen produksi, di mana strategi produksi sendiri adalah rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan erat dengan aspek produksi, aspek operasional peralatan, aspek fasilitas, maupun aspek sumber daya perusahaan. Strategi manajemen produksi sendiri merupakan rencana terperinci yang dirancang untuk mengelola semua aspek dari proses produksi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh proses produksi dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang optimum dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Kemudian terdapat 4 macam strategi. Yang pertama, framework atau ketidakpastian. Yang kedua, fit strategi. Yang ketiga, value stream mapping. Yang keempat, teknik forecasting. Framework sendiri atau ketidakpastian memiliki 4 kuadran. Yang pertama, efisien supply chain. Pada kuadran ini memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan itu sama-sama rendah. Nah, strategi yang harus dilakukan dalam kuadran ini adalah dengan mengefisiensi biaya guna untuk melakukan atau dengan langkah-langkah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kegiatan atau proses yang dinilai tidak memiliki nilai tambah, dan lebih berfokus terhadap optimalisasi produksi sampai dengan terciptanya kapasitas optimum perusahaan. Yang kedua atau kuadran kedua adalah responsive supply chain, di mana kuadran ini ditandai dengan ketidakpastian permintaan yang tinggi, akan tetapi ketidakpastian pasokannya itu rendah. Strategi yang tepat untuk kuadran ini adalah membuat sistem produksi yang dapat menambah ataupun lebih fleksibel dan responsif sesuai permintaan konsumen. Yang ketiga adalah risk hedging supply chain. Kuadran ketiga ini ditandai dengan karakteristik ketidakpastian permintaan itu rendah, akan tetapi ketidakpastian pasokan itu tinggi. Strategi yang cocok untuk kuadran ini adalah terus mencari dan menambah pasokan yang eligible dan reliable secara terus-menerus dan berkesinambungan.
Kemudian yang keempat adalah agile supply chain. Pada kuadran keempat ini memiliki karakteristik yang paling tidak ideal, yakni ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan sama-sama tinggi. Strategi dalam kuadran ini memiliki penggabungan kelebihan dari kuadran kedua dan kuadran ketiga. Kemudian strategi yang kedua adalah fit strategi atau fit strategi sendiri merupakan kesamaan tujuan antara strategi pasokan produksi dengan kompetensi perusahaan. Fit strategi itu dapat tercapai bila memenuhi 3 tahapan. Yang pertama, menganalisis dan memeratakan ketidakpastian kebutuhan konsumen dan rantai pasokan. Yang kedua, menganalisis dan memetakan rantai pasokan. Yang ketiga, menentukan fit strategi. Yang kemudian strategi yang ketiga adalah value stream mapping, di mana metode ini digunakan untuk mencapai lean manufacturing dengan cara mempelajari kondisi sistem yang sedang berjalan saat ini, lalu mematikan yang membuat sistem sedang berjalan saat ini, lalu memperhatikan atau menganalisis sistem yang tepat untuk digunakan di masa yang akan datang. Kemudian juga akan mengeliminasi bila sistem yang digunakan saat ini tidak tepat. Kemudian yang keempat adalah teknik forecasting. Teknik forecasting ini memiliki 3 kelompok atau cara melalui metode. Yang pertama melalui metode kualitatif, yang kedua metode time series, yang ketiga kausal. Yang pertama, metode kualitatif sendiri merupakan metode yang menggunakan data dari wawancara, panel, ataupun rapat konsensus. Dalam metode kualitatif ini menggunakan atau tidak dari data masa lalu. Yang kedua, metode time series. Metode ini berbeda dengan pendekatan kualitatif, tetapi teknik time series dalam forecasting ini mengandalkan data atau histori masa lalu yang sangat kuat. Metode ini menggunakan analisis statistik dan meyakini bahwa masa depan itu mencerminkan pola dari histori masa lalu. Yang keempat adalah teknik kausal. Teknik ini paling jarang digunakan karena tidak bergantung pada data utama, akan tetapi menggunakan independen atau variabel lainnya. Pada pertemuan ke-7 kali ini membahas tentang tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Tujuan dari manajemen produksi adalah memproduksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari konsumen. Kemudian terdapat elemen-elemen pengendalian produksi. Di dalam elemen-elemen produksi ini meliputi yang pertama, elemen ini dapat mengontrol kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli atau yang sedang dalam pengiriman. Yang kedua, elemen ini mengontrol persyaratan ketersediaan bahan pendukung dan peralatan untuk menjalankan proses produksi. Yang ketiga, elemen ini mengontrol kapasitas tenaga kerja, peralatan dan mesin yang tersedia, serta juga membantu penjadwalan produksi. Yang keempat, pengendalian produksi ini membantu penentuan waktu pelepasan produk di pasar. Yang kelima, elemen ini juga bisa membantu mengontrol jumlah akumulasi pekerjaan yang berbeda di berbagai bidang pekerjaan. Yang keenam, elemen ini mengurangi terjadinya kerusakan dan pembusukan pada bahan material produksi. Yang ketujuh, elemen juga dapat mengontrol produksi barang yang berbeda agar pengiriman barang tersebut tepat waktu. Yang kedelapan, elemen memperlancar aliran informasi dan material. Kemudian terdapat keuntungan dari pengendalian produksi. Yang pertama, memperlancar aliran sistem produksi. Jadi jika ada pengendalian, maka sistem produksi itu tertata ataupun terstruktur mulai awal hingga akhir. Yang kedua, mengurangi biaya langsung maupun biaya tidak langsung, seperti halnya biaya penanggulangan ulang atau biaya pengerjaan ulang. Yang ketiga, mengurangi bahan sisa dan limbah. Jadi jika telah ada pengendalian, maka kita juga bisa memastikan bahan seberapa yang akan digunakan. Jadi untuk meminimalisir sisa ataupun limbah itu bisa bisa dipastikan. Kemudian yang keempat, memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Yang kelima, mengkoordinasikan operasi produksi yang efektif dengan berbagai departemen. Yang keenam, terjaminnya pasokan bahan baku secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan barang yang dibutuhkan secara
kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang ketujuh, pemeriksaan barang setengah jadi maupun barang jadi menggunakan teknik kontrol kualitas. Yang kedelapan, pengiriman yang dilakukan bisa diandalkan dan terjamin ke pelanggan. Pada pertemuan ke-8 kali ini membahas tentang manajemen biaya produksi. Manajemen biaya produksi merupakan hal yang sangat penting dalam membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, mengenai tentang meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses produksi. Dengan analisis biaya produksi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan mengambil langkah-langkah berdasarkan fakta-fakta yang mendorong keberhasilan jangka panjangnya. Kemudian manajemen biaya juga berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran, pengambilan keputusan, efisiensi sumber daya, dan mengurangi risiko keuangan. Kemudian jenis biaya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, biaya produksi, di mana biaya produksi ini dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, seperti halnya biaya operasional, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Yang kedua, biaya administrasi, di mana biaya administrasi ini dikeluarkan untuk mengontrol dan mengoperasikan bisnis. Biaya ini berkaitan dengan biaya manajemen, pembuatan peraturan, perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga, biaya penjualan, di mana biaya penjualan ini dikeluarkan bertujuan untuk memastikan produk atau jasanya itu bisa terjual, seperti halnya biaya listrik dan biaya utilitas atau gedung. Kemudian unsur-unsur biaya itu meliputi biaya bahan baku. Biaya ini dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya kerja langsung ini dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung terlibat dalam proses produksinya. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya produk tak langsung meliputi proses produksi seperti biaya bahan penolong, biaya perlengkapan pabrik, biaya gaji mandor, biaya servis mesin pabrik, dan biaya asuransi pabrik. Kemudian yang keempat, biaya komersial, di mana biaya ini dikeluarkan dalam rangka penjualan produk jadi, termasuk biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Yang kelima, biaya penjualan. Biaya penjualan ini dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan penjualan produk. Yang keenam, biaya administrasi dan umum. Biaya ini dikeluarkan dalam kelancaran administrasi perusahaan secara umum di luar biaya produksi dan pemasarannya. Pada pertemuan ke-9 kali ini membahas mengenai analisis kelayakan produksi, di mana analisis kelayakan produksi itu dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana kelayakan suatu produksi itu dapat melihat bagaimana produksi itu baik secara efektif dan efisien, kemudian membantu perusahaan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian studi kelayakan produksi juga membantu dalam menentukan tahapan produksi seperti perencanaan, pengorganisasian, pemindahan, dan pemantauan. Faktor-faktor yang penting dalam studi kelayakan produksi itu antara lain seperti adanya yang pertama, faktor dari sumber daya alam, di mana studi kelayakan produksi harus mencakup analisis ketersediaan sumber daya alam dan cara pemanfaatannya dalam proses produksi. Yang kedua, modal. Studi kelayakan harus mencakup analisis biaya produksi, termasuk meliputi biaya modal yang diperlukan untuk membeli bahan baku atau bahan mentah, membangun fasilitas produksi, dan membeli peralatan. Yang ketiga, tenaga kerja. Nah, studi kelayakan itu harus memperhatikan bahwa di dalam produksi itu harus mencakup analisis ketersediaan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, dan biaya tenaga kerja. Yang keempat, kemampuan. Studi kelayakan produksi harus mencakup analisis ketersediaan kinerja, termasuk kemampuan teknis, manajerial, dan operasional di dalam perusahaan. Kemudian di dalam analisis kelayakan produksi itu terbagi menjadi indikator-indikator kelayakan produksi meliputi yang pertama, efisiensi produksi, di mana efisiensi produksi ini perbandingan antara input yang dibutuhkan untuk produksi dari output yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, kualitas produk, di mana faktor penting dalam indikator analisis
analisis kelayakan produksi ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas produk, pengambilan keputusan pelanggan, dan kepuasan dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Faktor atau kunci utama kelayakan produksi itu yaitu ketersediaan bahan baku yang digunakan untuk mengetahui derajat ketersediaan dari bahan baku atau stok bahan baku yang tersedia, kemudian mengetahui biaya pengadaan untuk membeli bahan baku tersebut berapa, dan biaya untuk penyimpanan bahan baku tersebut juga berapa begitu. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Nah, hal ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tenaga kerja yang aktif atau produktif itu berapa, dan kemudian yang harus di PHK itu berapa, kemudian adanya biaya tenaga kerja dan biaya pengelolaan dari tenaga kerja tersebut. Yang kelima, ketersediaan modal. Nah, modal itu dapat diterapkan untuk menentukan tingkat ketersediaan modal, biaya modal, dan biaya pengelolaan modal. Ketersediaan fasilitas produksi. Jadi kelayakan produksi itu dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan alat produksi ataupun biaya yang digunakan untuk pengelolaan alat produksi, serta biaya penggunaan dari alat produksi yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut. Kemudian yang ketujuh, ketersediaan sumber daya alam, di mana kelayakan produksi ini dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan sumber daya alam, kemudian biaya dari pengelolaan biaya sumber daya alam, dan biaya pemanfaatan dari sumber daya alam. Yang kedelapan, ketersediaan jaringan logistik. Jadi analisis kelayakan produksi ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan logistik itu seberapa banyak. Pada pertemuan ke-10 kali ini membahas tentang pengelolaan manajemen risiko. Jadi pengelolaan risiko itu dibagi menjadi dua, yaitu risiko dinamis dan risiko statis. Risiko dinamis merupakan risiko yang muncul atau terjadi karena adanya perkembangan dari ekonomi. Nah, risiko ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, risiko manajemen. Risiko manajemen timbul karena adanya keputusan manajemen yang diambil dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun organisasi. Kemudian risiko manajemen ini mencakup dari keputusan strategis, operasional, dan lainnya yang diambil oleh manajemen. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar ini timbul karena adanya fluktuasi harga atau nilai aset keuangan akibat perubahan kondisi pasar. Nah, risiko ini terkait dengan perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga saham atau harga komoditas. Yang ketiga adalah risiko akibat inovasi. Nah, risiko akibat inovasi ini terkait dengan risiko penerapan atau pengembangan inovasi baru dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, risiko statis. Risiko statis ini merupakan risiko yang terkait dengan kondisi perekonomian yang statis atau berhenti. Nah, risiko statis ini ada 4 macam. Yang pertama adanya masyarakat atau risiko sosial, yang kedua adanya fisik atau risiko fisik, yang ketiga ekonomi atau risiko ekonomi, yang keempat untung atau rugi yang ditimbulkan dari perdagangan. Kemudian tujuan dari manajemen risiko secara umum atau secara alami, risiko produksi itu digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang ada, serta mendukung pencapaian dari tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari risiko itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, memberikan sumber informasi yang otorisasi pengawasan. Kemudian yang kedua, meminimalkan kerugian atau risiko yang tidak terkendali. Yang ketiga, penggunaan dana modal untuk pembatasan risiko. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk terus eksis dengan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, mampu memberikan rasa aman. Yang keenam, pengelolaan risiko biaya yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, memastikan pemasukan dari perusahaan itu stabil dan memadai untuk pemimpin dan pemangku kepentingan lainnya. Pada pertemuan ke-12 kali ini membahas tentang etika dalam manajemen produksi.
di mana pembahasan pertama mengenai pentingnya etika produksi. Jadi etika produksi itu merupakan aturan atau normatif yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya di dalam suatu perusahaan. Etika itu sangat diperlukan dalam melakukan produksi. Mengapa? Karena etika merupakan tentang hal yang menghasilkan keinginan yang murni untuk membantu orang lain tanpa adanya penipuan ataupun kebohongan. Kemudian pembahasan kedua mengenai fungsi SDM dalam manajemen produksi. Yang pertama, fungsinya SDM itu seperti perencanaan. Nah, perencanaan ini melibatkan kebutuhan tenaga kerja, keterampilan yang diperlukan, serta perencanaan karir dan pengembangan dari karyawan. Yang kedua, pengorganisasian. Hal ini mencakup tentang struktur organisasi yang tepat untuk mendukung proses produksi. Yang ketiga, pengarahan. Hal ini melibatkan seperti halnya memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan produksi secara efektif dan efisien. Yang kelima itu yang keempat itu adanya pengendalian. Hal ini meliputi pengawasan terhadap kinerja karyawan dan proses produksi untuk memastikan bahwa standar kualitas dan produktivitas itu tercapai. Yang kelima adanya pengadaan, yaitu hal ini melibatkan adanya rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan yang sesuai dengan job desk atau kerjanya, posisi dalam produksi. Yang keenam adanya pengembangan. Hal ini melibatkan adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan dari karyawan agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka dalam proses produksi. Yang ketujuh adanya kompensasi. Hal ini melibatkan pengelolaan sistem kompensasi ataupun insentif untuk memotivasi karyawan dan memperoleh loyalitas tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedelapan, pengintegrasian. Hal ini memastikan bahwa karyawan itu terlibat dan berkolaborasi secara efektif dalam tim dan proses produksi. Yang kesembilan itu adanya pemeliharaan. Hal ini melibatkan penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif untuk produktivitas, serta pemeliharaan peralatan maupun fasilitas produksi. Yang ke-10 adanya disiplin, yaitu pengelolaan disiplin ini sebagai penegak aturan dalam lingkungan kerja untuk memastikan kinerja dan kepatuhan dari karyawan. Yang ke-11 adanya pemberhentian. Hal ini dilakukan bila mana adanya pemecatan karyawan yang tidak memenuhi harapan ataupun tidak cocok dengan perusahaan. Pembahasan yang ketiga mengenai strategi manajemen produksi. Strategi manajemen produksi itu ada 3. Yang pertama, framework atau ketidakpastian. Yang kedua, fit strategi. Yang ketiga, value stream mapping. Yang keempat, teknik forecasting. Nah, framework sendiri merupakan ketidakpastian yang menggambarkan 4 jenis rantai pasokan yang berbeda, tergantung pada tingkat ketidakpastiannya yang dihadapi perusahaan dalam industri ataupun pasar tertentu. Yang pertama meliputi efisien supply chain. Nah, hal ini ditandai dengan rantai pasokan yang dioptimalkan untuk efisiensi biaya dan penghematan. Yang kedua adanya responsive supply chain, ditandai dengan rantai pasokan yang dapat menanggapi perubahan dan permintaan ataupun kebutuhan pelanggan secara cepat. Yang ketiga adalah risk hedging supply chain. Rantai pasokan yang dirancang untuk mengurangi resiko terkait dengan fluktuasi pasar dan resiko lainnya. Yang keempat, agile supply chain atau rantai pasokan yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah fit strategi. Nah, fit strategi ini merupakan konsep yang menekankan bahwa pentingnya kesesuaian antara strategi manajemen produksi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga adalah value stream mapping. Value stream mapping ini adalah alat untuk menganalisis dan memetakan aliran nilai dari awal hingga akhir dalam proses produksi. Value stream mapping ini membantu dalam mengidentifikasi pemborosan dan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas
dalam produksi. Kemudian yang keempat adalah teknik forecasting. Ini meliputi metode kualitatif, time series, dan kausal. Nah, metode kualitatif ini merupakan metode yang melibatkan penilaian subjektif atau penggunaan pengetahuan dari para ahli untuk membuat perkiraan atau dugaan. Kemudian yang kedua adalah time series. Ini menggunakan data historis untuk membuat perkiraan masa depan dengan menggunakan teknik statistik. Yang ketiga adalah kausal. Metode ini melibatkan identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan output. Kemudian pembahasan keempat tentang peran dalam manajemen produksi. Peran dalam manajemen produksi itu ada 4. Yang pertama, melakukan analisis jabatan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja. Yang ketiga itu menyeleksi calon tenaga kerja. Yang keempat, memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan ataupun tenaga kerja. Pada pertemuan ke-13 kali ini membahas tentang manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Jadi manfaat manajemen kinerja bagi organisasi itu yang pertama, membantu menyesuaikan tujuan, baik tujuan tim maupun tujuan individu dalam organisasi. Kemudian meningkatkan kinerja, meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan komitmen, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, menciptakan basis perencanaan karir, melindungi pekerja terampil agar tidak berpindah dari lingkungan kerja tersebut. Kemudian manfaat manajemen kinerja bagi manajer yaitu membantu memberikan klarifikasi tentang kinerja dan harapan perilaku, memberikan peluang untuk menggunakan waktu dengan baik, memperbaiki kinerja tim maupun individu, membantu karyawan yang kurang berprestasi, dan membantu kepemimpinan. Kemudian manfaat kinerja bagi individu itu dapat membantu orang dengan membuat peran dan tujuan menjadi jelas, kemudian mendorong dan mendukung untuk tampil lebih baik lagi, kemudian membantu dalam pengembangan kemampuan dan kinerja, kemudian membantu atau memberikan peluang untuk menggunakan waktu secara berkualitas, dan yang terakhir menciptakan tujuan dan rencana untuk perbaikan cara bekerja dikelola dan dijalankan. Nah, teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Ini berfokus pada penetapan tujuan dan pengaruh terhadap kinerja. Nah, kunci dari teori ini adalah tujuan yang spesifik dan sulit menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada tujuan umum yang mudah dicapai. Kemudian yang kedua, teori kontrol. Nah, atau kontrol teori. Teori ini juga dikenal sebagai teori umpan balik ataupun cybernetis, berfokus pada pentingnya umpan balik dalam proses manajemen kinerja. Teori ini menggambarkan bahwa umpan balik itu berperan penting dalam pembentukan perilaku dari seorang individu dan memungkinkan mereka untuk mengatur diri sendiri atau self-regulation setelah menerima umpan balik tersebut. Kemudian teori yang ketiga adalah teori kognitif sosial atau social cognitive theory. Ini menekankan pentingnya self-efficacy atau keyakinan diri karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Teori kognitif sosial ini mengacu pada keyakinan karyawan terhadap kemampuan mereka sendiri untuk melakukan atau menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan dengan sukses. Kemudian pembahasan ketiga tentang evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Evaluasi dan kualitas produksi ini merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi. Nah, proses pengendalian kualitas pada proses produksi ini dilakukan dengan beberapa langkah-langkah, seperti halnya langkah-langkah yang pertama adalah pemeriksaan awal oleh kepala grup. Yang kedua, pemeriksaan oleh operator quality control. Yang ketiga, perbaikan jika ditemukan penyimpangan ataupun kesalahan. Yang keempat, pengulangan langkah 1-3 hingga produk memenuhi standar kualitas. Yang kelima, penyimpanan produk yang telah memenuhi standar.
Kemudian pembahasan yang keempat tentang pengujian produksi. Nah, tujuan dari pengujian produksi sendiri adalah untuk memverifikasi kesesuaian produksi. Yang kedua, mengatur efisiensi biaya dari proses produksi. Yang ketiga, menyediakan demonstrasi produksi. Yang keempat, memberikan data yang standar. Yang kelima, mengidentifikasi dan menangani masalah. Yang ketujuh, menjadi basis komunikasi teknis dalam jalannya produksi. Yang kedelapan, memberikan perbandingan dengan produksi lainnya. Kemudian kegunaan pengujian produksi. Nah, kegunaan dari pengujian produksi itu yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah menilai masa simpan kualitas produksi. Yang ketiga, kualitas produksi yang lebih baik dari pesaing. Yang keempat, memberikan saran yang bijak mengenai harga, merek, dan kualitas kemasan produksi. Yang kelima, memberikan gambaran tentang bagaimana konsumen menerima produk-produk tersebut. Yang ketujuh, melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas produksi. Kemudian, pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produksi itu meliputi yang pertama pemerintah, yang kedua organisasi konsumen, yang ketiga perusahaan, serta yang keempat adanya persyaratan pengujian produksi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan. Sekian pemaparan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.